Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1817 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, tegur kami, nasihati kami, dan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan saat ini kita sudah ada di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Di bawah perikop dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barang. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu,
Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara pasca runtuhnya tembok Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasca runtuhnya tembok Yeriko membuat nama Israel itu ada di atas angin. Ini menjadi satu teror bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka alergi, takut mendengar nama Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Israel yang tadinya ada di puncak kejayaannya, ada di atas angin, tiba-tiba mengalami kekalahan telak ketika mereka berperang melawan orang-orang Ai yang perhitungan oleh intelijen Israel itu hanya segelintir orang. Tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghadapi kota Ai, karena Ai itu hanya kecil, penduduknya hanya sedikit. Tetapi ternyata saudara, mereka mengalami kekalahan telak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sengaja mempermalukan umat Tuhan Israel. Karena apa? Karena mereka melakukan kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan ini, saudara dapat melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pasal sebelumnya, pasal 6 ayat 18 dan ayat 19, di sana dikatakan begini.
Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang emas, perak, tembaga, besi kudus bagi Tuhan. Saudara, ini bicara tentang hasil rampasan bangsa Israel terhadap Yeriko yang mereka kalahkan itu. Saudara, selain daripada itu harus dibakar, dimusnahkan. Emas, perak, tembaga, dan besi itu harus diberikan untuk Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada barang yang dikhususkan untuk Tuhan dan ada barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Emas, perak, tembaga, dan besi itu adalah barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi rupanya ada seorang pencuri yang mencuri barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan nama pencuri itu adalah Akan bin Karmi. Lihat ayat 1 pasal 7 ini. Saudara lihat, di dalam firman Tuhan ini katakan apa? Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan murka kepada Akan karena kesalahannya. Dan rupanya kesalahan Akan itu menyebabkan kekalahan Israel dalam menghadapi orang-orang Ai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kesalahan Akan dan bangsa Israel, agar ini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang mendatangkan murka Tuhan. Yang pertama saudara, kesalahan Akan atau bangsa Israel, ada dosa tipu-tipu di sana. Akan mau menipu Tuhan. Dia mencuri barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia pikir saudara, Tuhan gak tahu. Saudara, saya melihat di sini bahwa Akan ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga apa yang dia ambil tidak diketahui orang lain di sekitarnya. Dia mengubur apa yang dia ambil itu, saudara. Dia mau menggelapkan hasil curiannya. Saudara, dia pikir Tuhan tidak tahu. Saudara, apa yang saudara lakukan, Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan pikir Tuhan tidak tahu dengan apa yang saudara lakukan. Saudara bertobat, saudara, karena orang yang mencuri di sini kita belajar akan kena murka Tuhan. Jangan mencuri, saudara, jangan mau tipu-tipu, apalagi mau tipu Tuhan dengan cara-cara saudara yang jahat. Apa yang dilakukan Akan itu sepertinya, saudara perhatikan, tidak ada yang tahu. Tapi Akan lupa kalau ada Tuhan yang maha tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang yang kita curi itu akan menjadi kutuk buat kita. Itu akan menjadi satu hal yang menyebabkan kita kena murka Tuhan. Makanya saudara jangan pernah mencuri, jangan pernah mengambil hak orang, karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Akan mencuri apa yang dikhususkan untuk Tuhan dan berakhir dengan kematian, kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepuluhan itu milik Tuhan. Jangan mencuri, jangan mau tipu Tuhan. Nanti saudara baca Maleakhi 3 ayat 8 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku.
Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persepuluhan itu milik Tuhan. Kita bersyukur Tuhan hanya minta 1/10. Kalau Tuhan minta 90, saudara, bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Maka Tuhan memberkati saudara. Jangan mengambil, jangan mencuri hak Tuhan. Karena saudara akan bernasib sama seperti Akan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Tidak ada satu hal yang kecil sekalipun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya nampak jelas di hadapan Tuhan. Dan semuanya akan dibukakan terang benderang oleh Tuhan. Haleluya. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh orang Israel, ada dosa kesombongan di sana. Sudah perhatikan ayat 2 sampai ayat 5 di sana dikatakan begini. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini bahwa ada dosa kesombongan yang dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel pada saat itu sangat sombong karena mereka baru saja mengalahkan bangsa yang kuat pada saat itu yang sangat-sangat terkenal, yaitu Yeriko. Karena itu mereka sangat percaya diri dapat mengalahkan orang Ai. Tapi ternyata Israel kalah telak dengan orang-orang Ai yang kotanya hanya kecil, penduduknya hanya sedikit. Tapi saudara, orang Ai itu sanggup mengalahkan orang Israel itu. Kenapa? Karena ada dosa kesombongan. Israel sangat-sangat sombong, sangat-sangat percaya diri. Akibatnya apa? Israel kalah telak dengan orang-orang Ai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan hanya akan menghancurkan hidup kita. Tetaplah rendah hati, amin. Tetaplah cari Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, amin. Datang selalu kepada Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak pernah cari Tuhan, yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dalam firman Tuhan ini, orang yang sombong mereka akan dipermalukan, mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesalahan orang Israel, supaya kita tidak kena murka Tuhan. Yang pertama kita belajar, stop tipu-tipu. Jangan lagi mencuri, jangan lagi korupsi, jangan lagi menggelapkan milik orang lain. Sebab ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Bertobat saudara. Stop tipu-tipu. Yang kedua, stop sombong. Andalkan Tuhan. Tetap rendah hati. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau kita masih sombong, tidak mau cari Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan,
tidak mau memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita merasa kita kuat, hebat sendiri tanpa Tuhan, maka kita akan kena murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat supaya kita nggak kena murka Tuhan. Hari ini kita belajar, mari kita mau hidup berintegritas, hidup jujur di hadapan Tuhan, dan kita mau hidup tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat menegur kami, sangat memberkati kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dipulihkan dalam hubungan keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak dipulihkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan melalui firman Tuhan ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang selalu menyertai kehidupan mereka. Dan hamba juga berdoa untuk pelayanan kami, ibadah ucapan syukur hari ulang tahun yang kelima, audio renungan pagi ini mengudara. Tanggal 29 nanti kami akan rayakan dan membuat ibadah KKR. Tuhan Yesus berkati semua yang terlibat, semua yang hadir, semua yang sudah menabur, semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, baik pembicara, pelayan altar, semua diberkati Tuhan. Mereka yang menyediakan tempat untuk kami gunakan untuk ibadah KKR ucapan syukur yang kelima tahun ini, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah mengambil bagian. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui audio renungan pagi ini, saudara bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia, audio renungan pagi ini mengudara. Tidak terasa tanggal 29 nanti kita akan rayakan hari ulang tahun audio renungan pagi mengudara kelima. Saudara, kita akan buat ibadah KKR mulai tanggal 29 jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang hadir dalam acara ibadah KKR itu, harap mendaftarkan diri saudara untuk mengkonfirmasi kehadiran saudara di dalam ibadah itu, karena tempat terbatas. Saya percaya saudara diberkati. Haleluya. Salam kasih dari Manado, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.